welcome back to 90s Radio 90 FM bersama saya Rico dan saya Rindami. Malam ini kita ditemani oleh co-host yang cantik lah, karena kami berdua laki-laki. Alikas, ya perkenalkan diri Alikas. Halo guys. Jadi kita kembali lagi mengudara ya istilahnya. Mengudara bisa juga, podcast bisa juga. Ya terserah netizen menilainya. Karena kami ada di sini buat Anda semua. Anda siapa? Kami siapa? Nah, di YouTube ini kita berkenalan. Jadi seperti yang kemarin yang udah. Kita kembali akan bahas topik-topik yang hot. Ya, hot. Sama seperti kita sekarang hot. Iya, panas. Ini panas, geng. Hari ini kita enaknya bicara apa gitu? Ya, mungkin kita tanya hari ini kita berbicara apa, Alikas? Oke guys, hari ini ada kesempatan nih. Gimana kalau kita ngomongin tentang insecure? Setuju insecure. Nggak? Setuju dong. Ini kayaknya problem kita semua ya kalau insecure. Jadi setiap orang pernah ngerasa insecure, pernah ada di posisi itu, dan bagaimana cara kita lepas dari itu? Ya mungkin alangkah baiknya kita share sedikit lah tentang kita juga bakalan share pengalaman kita di sini bertiga. Ya, kita akan sharing. Jadi gimana kita mengatasinya, gimana kita lepas dari itu gitu. Kenapa sih lo tuh bisa mengalami insecure gitu kan? Ya karena setiap individu atau setiap orang pasti pernah mengalami insecure kan. Anjay, iya benar sekali. Manusiawi banget sih sebenarnya. Ya cuman tergantung kadarnya. Karena insecure terkadang ada yang berlebihan. Berlebihan di dalam satu individu, yang terlalu berlebihan, ada yang menanggapinya biasa. Kalau ujungnya insecure yang terlalu dipikirkan, ujung-ujungnya nanti menjadi satu hal yang berkelanjutan, ujung bisa menjadi gangguan kejiwaan, psikologis, depresi. Itu udah dalam tahap yang parah. Parah. Tapi gini nih Om, kita kasih tahu dulu nih ya sama netizen kan. Sebenarnya insecure itu apa sih? Kan gue rasa nggak semua orang tahu insecure ya gitu. Cakep. Ya mungkin dia mulai dari Alikas kan Alikas yang punya apa tentang materi. Share sedikit kan. Oke guys. Jadi gini, hidup di dunia ini kan nggak selamanya lurus kan. Jalan pun kalau lurus kita pasti bosan kan. Nah sekarang kita bahas tentang insecure. Apa sih insecure itu? Kok sekarang lagi rame-ramenya ya tentang insecure itu kan? Nggak di Instagram, nggak di berita pun banyak sekarang tentang insecure gitu kan. Nah perlu kita ketahui insecure itu adalah sebuah rasa tidak aman terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan gitu. Tidak percaya diri tidak juga. Tidak percaya diri. Mungkin faktor kecemasan bisa. Rasa ketakutan yang berlebihan kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya sih insecure itu manusiawi banget. Kita semua pasti pernah dan bakal ngerasain insecure sometimes gitu kan. Iya benar. Cuman gimana kita sebagai manusia yang punya perasaan gitu kan menghadapi insecure ini harusnya kayak gimana? Yang berlebihan nih kan sebenarnya nggak boleh gitu kan. Apapun sebenarnya yang berlebihan itu nggak boleh gitu kan. Beribadah aja nih kita kalau berlebihan nggak boleh juga gitu. Ya kan berarti kalau secara langsung pengertian yang insecure yang Alikas bilang tadi insecure itu manusiawi. Cuman yang insecure yang terlalu berlebihan itu baru problem kan itu. Ujungnya kan jadi problem. Nah itu dia. Nggak tenang gitu. Dan kebanyakan emang orang-orang itu juga banyak ngerasa gitu. Contohnya kayak apa ya? Dia nggak pede, nggak apa istilahnya? Nggak yakin. Nggak yakin sama diri sendiri. Sama dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya potensinya itu nggak keluar yang terbaik. Berarti bisa jadi juga minder terlalu berlebihan ya? Iya, minder. Sama itu juga termasuk. Iya, seorang pribadi itu overthinking gitu, berpikir negatif terhadap dirinya sendiri tentang
orang lain, sosialnya atau gimana gitu kan. Kan insecure tuh ada terbagi 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama tuh ya inner insecurity kan. Inner insecurity ya benar. Ya, yang mana kita tuh insecure itu berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri. Jadi kita yang berpikir bahwa diri kita ini nggak mampu, diri kita ini nggak percaya diri, takut yang berlebihan gitu. Dan yang kedua tuh ada namanya kalau nggak salah social insecurity. Yang mana kita nih kan bersosial itu takut. Jadi kita bersosialisasi. Kita tuh overthinking sama orang lain. Nah, misalnya kita mau ngelakuin A, takut orang ini nggak bakal suka kita kayak gini gitu. Berarti sudah berpikir negatif sama orang lain. Iya, sama orang lain. Kita tuh takut orang tuh nggak nerima kita gimana gitu. Dan bisa jadi juga karena orang itu misalnya lebih berprestasi dari kita atau lebih punya istilahnya potensi yang seperti itu ya. Jadi kita itu tidak merasa nyaman di dekat dia seperti itu. Iya. Dan ada yang terakhir itu ada outer insecurity gitu. Yang mana kita dari luar tuh emang mendapat penolak ke masa depan gitu. Kita takut masa depan kita itu nggak cerah. Sedangkan rencana kita kan punya hak nih kan, menyusun rencana di masa depan tuh kayak gimana. Tapi kalau kita udah insecure sama masa depan, jadi kita takut kalau ngelakuin ini takutnya nanti nggak berhasil gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal kan kita yang rencanain gitu kan. Tapi takut sama apa yang akan kita lakuin nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kita udah pulang sebelum perang gitu sih ya sebenarnya. Berarti udah kalah sebelum perang kita. Iya. Parah sih kalau insecure yang berlebihan itu. Dan itu udah termasuk dalam tingkatan yang lebih jelek istilahnya kan? Iya, jadi kita negatif thinking aja nih sama semuanya, sama diri kita, sama sosial, sama lingkungan. Padahal kan keluarga kita kan mau nggak mau dan mereka tuh emang support kita atau teman-teman terdekat kita kan mereka tuh support sebenarnya. Cuman karena kita udah takut duluan, jadi kita berpikir wah nanti ini kalau ngelakuin ini salah nih gitu. Gitu sih. Apakah orang yang insecure mungkin pribadi yang introvert? Enggak juga sih ya. Semua orang pasti mengalami insecurity, entah itu dalam bersosial misalnya kita nih seorang yang ekstrovert, kita semangat banget nih kesini. Ternyata pas kita bergaul di kelompok si A nih kan, ternyata si A nih kaya banget gitu. Kalau nggak si A nih punya temen banyak banget gitu kan. Kalau nggak si A nih pinter banget. Sedangkan kita merasa kalau kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ya, yang jadi istilahnya kita takut masuk ke circle mereka itu, kita tidak diterima, kita tidak secara circle tidak masuk ke circle itu, terus kita merasa insecure dan minder. Ya, padahal kan kita belum tahu mereka tuh kayak gimana. Iya, kadang-kadang mereka enggak mempermasalahkan seperti itu kan. Ketika kita punya kelebihan dan mereka tuh nerima gitu, kita punya kekurangan mereka juga support sebenarnya. Gitu sih. Tapi karena sudah insecure duluan, kita ngerasa nggak nyaman aja masuk ke sana. Kayaknya ini bukan circle gua deh. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi ada juga loh ya, insecure itu datangnya dari orang lain. Misalnya nih, ada nih teman kan bullying, lo tuh kok jelek banget, kok jerawatan gitu. Ini yang susah nih. Ini jahat kalau lingkungan kayak gini nih. Harus ditinggalin gitu. Iya, itu berarti toxic. Iya, toxic banget. Toxic. Lo kok pendek sih, lo kok gitu sih, lo kok pacarnya jelek banget sih gitu. Iya. Itu kan sebuah kemungkinan untuk terjadinya insecure dari seseorang gitu kan. Iya, tetapi kan bisa jadi juga itu sebagai mereka dulu kan bisa. Iya. Ya karena kalau seandainya kita batasan pertemanan, kalau seandainya kita masih memikir masalah canggung berarti kita kurang dekat. Tapi kalau seandainya berarti ada istilah begini, semakin keluar kaum kebun binatang sama teman lu, berarti itu kita semakin dekat gitu. Semakin dekat. Ada istilah seperti itunya. Makanya akan siap.